Nah, halo teman-teman semua. Eh, Perkenalkan saya Tonton Elviandri. Di sini saya ingin mempresentasikan atau mungkin ingin eh, menjelaskan tugas dari eh, pengantar teknologi. Bukan tugas sih, UAS sebenarnya. UAS pengantar teknologi di mana kita harus menjelaskan beberapa topik yang sudah kita pilih. Oke, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Yaitu, eh, di sini ada satu pertanyaan yang ingin saya jelaskan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional dapat diartikan sebagai salah satu sistem eh, hmm, dalam informasi apa? Maaf, ulangi. Sistem informasi fungsional dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok atau bagian orang-orang tertentu dalam suatu organisasi perusahaan. Jenis-jenis sistem informasi fungsional yang umum ditemui antara lain sistem informasi akuntansi. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data keuangan suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi terkait laporan keuangan, pembukuan, dan analisis keuangan. Oke, selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem ini berfokus pada pengelolaan, dan pengendalian aktivitas keuangan suatu perusahaan, seperti manajemen kas, manajemen investasi, dan pengelolaan risiko keuangan. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem ini mencakup pengolahan data, informasi terkait karyawan, seperti rekrutmen, pelatihan, penggajian, dan pengembangan karir. Suatu sistem informasi pemasaran. Sistem ini membantu dalam pengolahan data dan informasi terkait strategi pemasaran, analisis pasar, manajemen hubungan pelanggan, dan kegiatan promosi. Terus ada sistem informasi produksi. Sistem ini berfokus pada pengelolaan dan pengendalian, proses produksi, termasuk pengelolaan persediaan, perencanaan produksi, dan pengawasan operasional. Sistem informasi fungsional ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan tiap-tiap bagian fungsional dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan adanya sistem informasi fungsional yang efektif, informasi dapat dikelola dengan lebih baik untuk mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan organisasi. Seperti itu. Dan soal selanjutnya, jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Bagaimana saya mendefinisikan online marketing dan offline marketing, dan berikan contoh dan ilustrasinya. Konsep penjualan dan konsep pemasaran adalah dua pendekatan yang berbeda dalam menjalankan bisnis. Yaitu konsep penjualannya itu pendekatan ini menekankan pada upaya penjualan dan promosi produk atau layanan secara agresif untuk mencapai target penjualan. Fokus utamanya adalah pada transaksi jangka pendek yang mengkonversi prospek menjadi pelanggan. Perusahaan yang menerapkan konsep penjualan cenderung lebih memperhatikan upaya penjualan langsung, seperti melakukan telemarketing, mengirim email promosi, dan mengadakan promosi diskon besar-besaran. Nah, konsep pemasaran, pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Fokus utamanya adalah pada kepuasan pelanggan dan penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran cenderung lebih memperhatikan riset pasar, segmentasi pasar, penentuan posisi produk, dan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Sementara itu, online marketing dan offline marketing adalah dua bentuk pemasaran yang berbeda dalam cara mereka berinteraksi dengan target dan audiens. Seperti itu. Online marketing ini mencakup semua upaya pemasaran yang dilakukan secara daring atau melalui internet. Contohnya adalah pemasaran melalui situs web, media sosial, iklan online, email marketing, dan kampanye-kampanye PPC atau mungkin pay per click. Misalnya sebuah perusahaan bisa mengiklankan di Facebook untuk menargetkan calon pelanggan berdasarkan minat dan perilaku online mereka seperti itu. Nah, offline marketing ini mencakup semua upaya pemasaran yang dilakukan di luar dunia digital.
seperti iklan di koran, brosur cetak, pameran dagang, promosi di toko fisik, dan telemarketing juga salah satunya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menerbitkan iklan di majalah lokal atau mengadakan acara promosi di mall terdekat. Contoh ilustrasi dari perbedaan ini adalah sebagai berikut. Misalkan sebuah perusahaan sepatu olahraga ingin memasarkan produk barunya. Jika mereka memamerkan pendekatan penjualan, mereka mungkin akan mengirimkan email promosi kepada pelanggan mereka dengan menawarkan diskon khusus atau mungkin pembelian awal. Namun jika mereka menerapkan pendekatan pemasaran, mereka mungkin akan melakukan riset pasar untuk memahami tren dan preferensi konsumen. Kemudian merancang kampanye pemasaran yang mencakup iklan online di situs web olahraga dan promosi offline di toko olahraga terkemuka. Pendekatan ini akan lebih fokus pada penciptaan nilai jangka panjang dan membangun hubungan dengan pelanggan. Oke, soal selanjutnya, jelaskan internet dan intranet. Bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya? Apa saja hal produktif dalam penggunaan internet? Hmm. Internet adalah jaringan global yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Ini memungkinkan pengirim dan penerima data antara komputer dan perangkat yang terhubung di seluruh dunia. Internet adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Sementara itu, intranet adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki izin akses. Intranet biasanya digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi, untuk organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi dan sumber daya internal dengan penggunaan internal mereka. Tantangan dalam penggunaan internet adalah masalah keamanan dan privasi. Internet menjadi rentan terhadap ancaman seperti virus komputer, malware, hacking, dan sumber cyber lainnya. Selain itu, informasi pribadi juga dapat dikumpulkan dan digunakan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengguna internet juga dapat menimbulkan kecanduan dan membuang-buang waktu. Tantangan pengguna internet meliputi masalah keamanan dan pembatas akses. Menjaga keamanan internet sangat penting untuk melindungi informasi sensitif perusahaan dari akses yang tidak sah. Pembatasan akses juga diperlukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna internet. Tantangan yang dalam penggunaan tantangan dalam penggunaan internet adalah masalah, ya ini sudah. Selain itu, informasi pribadi juga dapat dikumpulkan, sudah. Nah, tantangan dalam penggunaan infrared meliputi masalah keamanan dan pembatasan akses. Menjaga keamanan infrared sangatlah penting untuk melindungi informasi sensitif perusahaan dari akses yang tidak sah. Pembatasan akses juga diperlukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang diizinkan dapat mengakses sumber daya dari informasi dari dalam infrared. Perbedaan utama antara infrared dan internet adalah bahwa internet adalah jaringan global yang dapat diakses secara publik oleh semua orang, sedangkan infrared hanya jaringan pribadi yang dapat diakses oleh orang-orang dalam dan organisasi tertentu. Internet menyediakan akses berbagai informasi publik dalam layanan online, sedangkan internet digunakan untuk berbagi informasi untuk sumber daya internal. Dalam penggunaan internet, ada banyak hal produktif yang dapat dilakukan seperti mencari akses informasi yang relevan dan bermanfaat untuk pekerjaan atau minat pribadi. Berkomunikasi dengan orang lain melalui email, instant messaging, atau mungkin video conference. Berpartisipasi dalam forum online atau mungkin komunitas yang lainnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi dan layanan online yang memudahkan pekerjaan seperti pengolahan data, manajemen proyek, atau mungkin penyimpanan file. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan melalui kursus online atau sumber belajar lainnya, berkolaborasi dengan orang lain dalam proyek atau tugas menggunakan alat-alat kolaborasi online. Mengikuti berita terkini dan tren di bidang pekerjaan atau minat pribadi, mempromosikan atau menjual produk dan layanan melalui platform e-commerce atau mungkin sosial media. Mempelajari dan menjelajahi budaya, seni, pengetahuan lain dan seluruh dunia melalui konten digital, membangun jaring dan memperluaskan hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan secara lokasi geografis. Oke, teman-teman, seperti itu cukup penjelasan dari saya dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam pengucapan dan artikulasi saya, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.